ひろこ先輩のことが好きです。Oke, gue baru aja nonton series GL yang masih ongoing sebenarnya, tapi episode terakhirnya bentar lagi keluar. Sebenarnya sayang banget sih, tinggal satu episode lagi tamat padahal lagi seru-serunya ya. Series ini berjudul Ayaka-chan wa Hiroko Senpai ni Koisteru. Kalau versi Inggrisnya ya Ayaka is in love with Hiroko. Ini adalah sebuah series yang seru banget pengemasannya, apalagi genre komedinya terbaik lah ya. Dan ini adalah salah satu cerita yang menggambarkan GL ala Japan menurut gua. Ya nggak heran sih karena emang series ini sebenarnya live action dari manga yang judulnya sama. Jadi benar-benar melihatkan romansa Yuri khas Jepangnya. Ya cerita-cerita kayak gini yang bikin gue suka genre Yuri sih, kayak nonton anime aja lah ya. Selain ceritanya, cast-nya amat luar biasa menurut gue. Bisa banget mengekspresikan dan menggambarkan komedi khas manga atau anime ya dengan baik semua. Pesannya sampai karena cast-nya yang luar biasa. Bukan cuma main cast-nya aja tapi supporting-nya juga. Semuanya oke banget dengan dibalut sinematografi yang memanjakan mata banget, bikin Katoshi di sini cakep banget, astaga. Pokoknya indah banget sih walau memang dibuat sederhana, nggak aneh-aneh, nggak berkonsep yang aneh-aneh, memang dibuat simple tapi indah banget di mata. Series ini gue baru tonton sampai episode 7. Mungkin video ini dirilis udah keluar kali ya episode 8-nya. Karena kalau di Indo atau DC Southeast Asia itu tayangnya tanggal 23 di web biasa, kagak olah lah. Jadi kalian bisa streaming di sana tanpa harus punya channel MBS ya. Sebelum masuk lebih detail, kalau kalian tidak mau ke spoiler yang nonton video ini, silahkan tutup dulu, nanti balik lagi karena gue rekomendasiin banget. Walau ini JL atau Yuri, gue rasa ini series bisa dinikmatin universal. Dan series ini gue masukin ke planet es gue, jadi silahkan tonton dulu karena gue rekomendasiin banget. Oke, kalau yang udah nonton atau nggak masalah dengan spoiler, gue akan menceritakan pendapat gue setelah nonton series ini. Film ini awalnya gue penasaran banget karena ada Kato Shiho ya. Dia adalah salah satu idol yang dulu pernah jadi OC gue yang bulan ini ngumumin graduate-nya. Ternyata acting dia luar biasa banget. Bisa menggambarkan karakter Ayaka walau nggak baca manganya ya. Tapi gue tahu banget tampilan manga komedi-komedinya seperti apa karena ngelihat actingnya dia gitu. Ditambah Hiriko, keren banget. Hiriko Senpai. Kalau kalian pecinta tokusatsu pasti udah nggak asing sih sama dia karena dia pernah jadi Kamen Rider juga ya. Di episode awal gue udah merasakan produksi value yang luar biasa niat karena semuanya bagus, wardrobe, art, dan lain-lain. Di awal-awal sih yang gue rasakan editornya asik, beberapa match cut-nya itu loh, transisinya itu bagus banget lah ya. Dan penatur suaranya juga gokil di series ini. Komedinya dapet banget karena pakai sound effect yang pas momen-momen komedinya. Ditambah penulisnya atau direkturnya juga jago banget bikin series ini nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Semuanya pas dah pokoknya. Gue bisa hahihi, sedih, kesel, panik. Apalagi waktu Horiko masuk ke barnya Ayaka ya. Itu gue lagi duduk tiba-tiba loncat. Walau tahu gue arahnya kemana, tapi masih nyaman sih, ceritanya seru, gue suka banget. Apalagi sama Risa. Itu walaupun dia char support, keren banget. Beneran sebagai temannya Ayaka, dia cocok banget. Pendalaman peran dia juga cocok banget, itu gue suka banget.
Dan nah yang gue bilang di awal tadi ya, kenapa khas banget cerita ini ke Yuri manga atau anime, karena amat minim skinshipnya. Walau ada tapi nggak over lah ya. Ini sih yang bikin gue suka genre Yuri ala-ala Jepang gini. Jadi ya nggak perlu terlalu banyak skinship menurut gue untuk nunjukin pasangan yang romantis, dan itu keren. Tapi ya amat sayang disayangkan, baru di episode 7 ini tensinya mulai naik atau ya menuju klimaksnya ya. Sayang banget anti klimaksnya mungkin hanya di episode akhir, 1 episode aja. Dan ya gue harap sih cerita ini nggak selesai ya, apalagi Hiroko mulai kayak gitu. Kalau kalian udah nonton episode 7 pasti udah tahu kenapa Hiroko mulai kayak gitu. Tapi ini cukup klise sih kalau kalian suka baca manga atau anime Jepang. Entah apa khas banget cerita mau ending tuh begini nih, heroinnya kayak sok-sok ngambek gitu, sok-sok nggak suka, sok kuat gitu. Ya gue nggak sabar sih nunggu episode 8 ya. Semoga disuguhkan acting yang luar biasa, karena gue tahu pasti happy ending. Harusnya mereka bisa bersama sih. Oh ya, ini tumben ya, cuman 1 scene yang nyinggung tentang masalah JL ini. Nggak ada bahas regulasi atau ya society gitu, dibully dan lain-lain. Cuma nunjukin bahwa era sekarang hal itu nggak masalah. Itu doang sih. Ya bagus sih, nggak ada semacam kritikan-kritikan yang berat di series ini atau yang maksa gitu, karena mereka fokus nunjukin cerita romansa antara ya Ayaka dan Hireko. Mantap sih menurut gua. Ya itu dia, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Nanti gue lanjut episode 1 terakhir, dan seperti biasa nanti akan gue gabungin video ini dengan yang nanti episode 8 ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan merelakan waktu Anda untuk mendengar cerita gue setelah nonton series ini, karena gue hanya ingin cerita aja sih. Terima kasih sudah menonton, and bye bye. Aduh, endingnya kurang nendang. Oke, jadi gue aja beres ya nonton episode 8. Dan ini review update yang mungkin singkat, karena videonya juga mereka singkat, padat, dan kurang nendang aja sih endingnya sih. Sayang banget. Apalagi ada time skip yang setahun itu, akhirnya baru Hiroko nunjukin ke publik gitu ya. Itu cukup lama sih. Tapi overall komedi di episode terakhirnya juga lucu banget. Emang pasangan ini cocok sih untuk dijadikan komedi. Jadi itu dia lah ya, masih menarik lah. Dan yang gue perhatiin banget atau menarik perhatian gue adalah ya mereka ini cocok banget untuk ditemukan dalam momen-momen romance komedi ya. Kalau untuk keseriusan gitu kayaknya memang masih agak kurang sih. Padahal gue yang episode 7 ya, yang waktu di akhir di atap itu, yang Hiroko bilang nggak suka itu, dan ya itu kerasa banget padahal sedihnya, dramanya. Tapi pasti episode 8 gitu doang. Gitu doang. Kayaknya emang kurang sih 8 episode ya, harusnya nambah lagi supaya bisa lebih kelihatan gitu romansa mereka ya. Ya itu dia review update episode 8. Masih gue rekomendasiin ya, masih dalam tier S, karena untuk adegan-adegan romance komedinya itu seru banget sih, selain keseriusan mereka itu ya. Lagi di episode 8 ini kan yang waktu mereka di kamar itu masih ada bikin gue ketawa ya. Udahlah ya,
itu dia ya review update ya. Masih gue masuk ke dalam tier S. Gue rekomendasiin kalian untuk nonton. Dan untuk rekomen ya, terakhir untuk rekomen, mungkin gue bisa ngasih judul Secret of Us ya. Tapi nggak tahu nih, ini gue tayang ini dulu atau Secret of Us dulu ya. Soalnya gue udah buat review juga tapi belum gue edit. Nanti lihat aja nguploadnya mana dulu. Tapi ya Secret of Us itu ya mirip-mirip lah ya. Dan juga ada Gap juga bisa sih. Gap juga bisa mirip-mirip. Dan mungkin terakhir adalah yang Jepang ya, Chaser Gameway. Itu aja sih. Jadi video ini pasti akan gue gabungkan dengan review update yang sebelumnya. Jadi itu aja lah ya. Aduh, gue masih merasa kurang sih. Kurang nendang gitu. Kurang pedes. Kurang karetnya kurang 2 gitu. Terima kasih udah nonton video ini, merelakan waktu kalian untuk nonton video ini. Gue ucapkan ya terima kasih banyak banget. Dan kalau kalian yang udah nonton dari gabungin atau yang ini juga terima kasih banyak banget untuk waktu kalian nonton video ini. Dan like kalau suka. Terima kasih sekali lagi and bye bye.